Udah tak record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semuanya. Ini perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Indira Fairuz. Saya dari kelompok 4. Ingin membahas tentang materi PHBS. Tapi saya nggak sendirian. Saya punya 2 partner lagi. Dan silakan perkenalan. Perkenalkan, saya Sidrulfa Mariha dari kelompok 4. Nah, selanjutnya Mbak Leli. Ya, perkenalan, nama saya Laili Masruratunisa. Sudah Mbak Indira, saya kembalikan ke Mbak Indira lagi. Oh iya, udah komplit ya. Ini kita satu kelompok bertiga. Ada saya Indira, dan Kak Zulfa, dan Kak Leli. Jadi, langsung aja kita mewawancarai. Jadi, materi kita pada malam hari ini tuh yaitu materi PHBS ya teman-teman. Jadi, yang belum tahu PHBS itu yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi, langsung aja nih, saya mau mewawancarai kakak-kakak yang ada di sini. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari saya, nanti tolong sebut namanya dulu aja ya. Jadi yang pertanyaan pertama, saya mau menanyakan nih sama kakak-kakak sekalian, sebenarnya tuh dari kalian ini, menurut kalian tuh berapa kali sih minimal seharusnya kita mandi itu berapa kali minimal? Entah berapa, terserah kalian mau jawabnya gimana. Tapi kalau menurut saya ini harusnya 2 kali ya, tapi terserah kalian. Monggo. Monggo, silakan dijawab. Maaf Mbak Indira, mungkin untuk pertanyaannya lebih ke satu orang mau bertanya ke siapa. Malah Indira hilang. Ya Allah, aku ngekek. Jadi gak apa-apa Lel, aja ngomong ngono. Kok menewi maaf tadi Kak Indira kan jalan sinyal. Saatnya Indira harus ngomong panjang lebar loh. Itu kayaknya dalel ngene iki. Rempong tarak, Bu. Nah, iku wong. Nah, iki kok diedit ya, iki kok diputus pasti dihapus ngono guys. Ya Allah, maaf. Terputus. Sinyalnya putus. Boleh panas ya, Pol. Ini masih akan sama si Jiwa. Ini akan sih. Kereta kan cinta sih, kan wawancara simak, wawancara Jiwa, bersalamat, kita berlaku. Chris. Mewawancarai siji-siji. Sorry. Ya wes, akhirnya lanjut, potong. Kok dipotong ya? Kok tak edit ya apa-apa? Berarti piye mau pertanyaane, guys? Sing terfokus ngono. Takonnya langsung nang uangnya loh, Dik. Nunjuk. Tabel ini sekawal ya. Oke, di mana aku angin mandi berapa kali? Pertanyaannya bukannya sini sore kuwi ya, Lel. Sing kuwi jaremu ora. Kuwi sing aku golek kok Brandly mau lho. Ora dir sing iku dir sing sore. Kuwi kan lali ra fokus tah. Sing kuwi lho, sing sore sing tak absen. Ya caranya. Dito. Aku kuwi wis di-upload kuwi. Oh ya, oke. Kok di-cut nganti pertanyaan ya? Kamu punya cut kowe. Iya, oke. Anjir, kok lupa. Dari sengakat kowe. Itu.
Sik. Meh ngakak ndelok rai dhewe. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung aja lanjut ke sesi wawancara ya. Jadi, pertanyaan pertama itu menurut Kak Rosita nih, apa sih PHBS itu menurut Kak Rosita? Baik, terima kasih Kak Indira. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Rosita dari Universitas Negeri Semarang, mahasiswa PG PAUD semester 6. Menurut saya, PHBS atau penerapan hidup bersih dan sehat itu merupakan perilaku dari kita sebagai manusia tentang bagaimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, dan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rosita. Silakan selanjutnya Kak Sinta mungkin mau menambahkan, silakan. Apa sih PHBS itu, Kak Sinta? Kak Sinta. Nya lupa saya nyalakan, maaf. Oke, menurut Iya, saya siap. sama seperti Mbak Rosita ya. Kayak kita itu menerapkan dan mempelajari hidup sehat. Entah itu kebersihan diri kita sendiri, terus lingkungan kita, semua tempat yang kita tempatin dan semuanya. Itu kita bahas, kita pelajari dan kita terapkan. Gitu sih, Mbak Indira. Baik, bagus sekali. Silakan selanjutnya Kak Salama bisa menambahkan, silakan. Apa sih Ya, menurut Kak Salama PHBS itu? ya, seperti teman-teman yang dikatakan bahwa pola hidup PHBS itu merupakan penerapan pola hidup bersih tentang baik itu penerapan kebersihan pada diri sendiri, kebersihan di lingkungan dan kebersihan di tempat tidur kita lah. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban teman-teman semua ya. Terus aku mau tanya lagi nih, seberapa penting sih PHBS itu terhadap anak usia dini di masa pandemi? Silakan, boleh yang menjawab pertama, Kak Sinta. Nah, tadi pertanyaannya seberapa penting ya penerapan pola hidup sehat itu terhadap anak usia dini di masa pandemi ini. Menurut aku sangat penting ya, karena apalagi ini di masa pandemi, gimana virus itu benar-benar mematikan dan sudah ada korban jiwa itu banyak sekali. Indonesia pun pernah di tahap yang kritis gitu kan. Nah, jadi sebagai orang tua nih, sebagai pendidik, sebagai orang tua, kita harus mengajarkan hal sepele lah untuk selalu mencuci tangan. Nah, kita sebagai orang tuh juga harus mengawasi kan anak kecil gitu kalau mau makan nih, mau makan, aduh apa gimana dek, udah cuci tangan apa belum gitu kan. Kalau anak sudah ngomong bilang, maksudnya sudah mengatakan sudah kok ma gitu, kita harus mengatakan lagi, oke yuk cuci tangan bareng-bareng lagi, karena adik tadi udah megang, contohnya megang HP kan gitu, nanti kita bareng-bareng nih cuci tangan biar nggak, kok mama nggak cuci tangan, kok cuman aku gitu. Jadi kita harus mengajarkan tuh kayak bareng gitu loh. Nah, itu contoh eh, contoh sederhana aja lah mencuci tangan, karena kuman itu eh, banyak banget ya berasal dari tangan ini ya. Banyak banget kuman yang menempel di sini. Itu perlu banget sih mengajarkan anak cuci tangan. Menurut saya, Mbak Indira. Ya, terima kasih Kak Sinta. Mungkin selanjutnya dari Kak Rosita nih, gimana sih pentingnya PHBS terhadap AUD di masa pandemi? Menurut Kak Rosita ini gimana ini? Silakan. Oke, jadi menurut saya
PHBS ini sangat penting. Saya setuju dengan statement dari Kak Sinta bahwa penerapan PHBS ini merupakan hal yang harus diterapkan setiap orang tua. Tentunya dengan cara penyampaian yang berbeda-beda. Seperti yang Kak Sinta tadi sebutkan bahwa harus melalui orang tua ikut melaksanakan karena anak itu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Nah, sebelum pandemi ini saya rasa PHBS juga harus sangat-sangat dilakukan oleh orang-orang tua karena memang kebersihan itu merupakan kunci utama dari kesehatan menurut saya. Seperti itu. Apalagi selama pandemi COVID ini, kebersihan diri kita, tempat tinggal kita juga sangat mempengaruhi si virus-virus itu. Ya, baik. Selanjutnya Kak Salama ada tambahan. Kalau menurut Kak Salama tuh gimana sih penerapan PHBS itu? Silakan. Sebenarnya saya sangat setuju dengan pendapat Rosita dan Sinta ya, bahwa PHBS itu pada anak usia dini sangat penting untuk diterapkan gitu Mbak. Oh iya, betul. Selanjutnya mungkin Kak Leli sama Kak Zulfa ada pendapat? Silakan, monggo. Ya, saya. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat untuk anak usia dini sendiri itu memang sangat penting sekali ya. Dikarenakan anak itu rawan sekali terkena penyakit. Nah, dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat seperti contohnya ketika hendak makan bisa dengan mencuci tangan, kemudian ketika makan yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Kemudian ketika anak sudah habis makan, anak dibiasakan untuk menaruh tempat yang sudah dibuat makan itu ke tempat yang sudah disediakan agar tidak ada kuman yang berserakan. Kemudian anak disuruh kembali untuk mencuci tangan. Kemudian setelah dari luar rumah ketika bermain di halaman, karena pandemi COVID ini semua orang kan diwajibkan untuk bukan diwajibkan tapi dianjurkan untuk berada di rumah. Anak-anak ketika sudah bermain bisa ketika masuk rumah bisa langsung mandi, membersihkan diri agar tidak ada kuman-kuman dari luar yang masuk ke dalam tubuh anak tersebut. Terima kasih. Silakan, mungkin Mbak Zulfa ada tambahan. Nah, kalau pertanyaannya kan seberapa penting penerapan PHBS untuk AUS dan di masa pandemi ini. Saya hampir mirip sama Kak Leli, Kak Cinta, Kak Salmi, dan Kak Rosita. Kak, anak kecil itu rawan kan terkena penyakit. Apalagi anak kecil itu kan belum boleh mendapatkan vaksin kan. Sudah ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan vaksin mungkin dia terhindar dari corona. Tapi nggak bisa dipungkiri kan pembagian itunya kan nggak langsung serentak. Jadi selagi menunggu pembagian vaksin, anak-anak itu kan bisa tertular dari orang dewasa ya, mungkin sekitar kita. Nah, mungkin kita sebagai orang dewasa yang lebih gede dari anak itu bisa ngasih tahu anak sambil mempraktekkan. Soalnya anak kan paling sering kan kayak misalnya disuruh di kamar pun dia kan nggak bisa diam. Terus lihat pintu kebuka biasanya langsung lari lah teman-teman atau gimana. Jadi kita itu yang menyediakan mungkin disinfektan, hand sanitizer, sabun, terus apalagi yang paling jarang itu lihat anak kecil pakai masker. Nah, itu sebenarnya penting. Tapi ya kadang sebagai orang tua ada beberapa yang lalai. Itu sih. Jadi sangat penting. Apalagi sebagai orang tua jangan sampai lalai. Dah. Terima kasih. Baik, jawaban kakak-kakak ini sangat bagus-bagus ya. Oke, saya lanjutkan.
pertanyaan selanjutnya. Singkat saja, kira-kira apa aja yang perlu dilakukan dalam penerapan PHBS? Mungkin singkat saja, mungkin dimulai dari Kak Salamah ya. Silahkan Kak Salamah. Ya, Mbak Indira. Tadi pertanyaannya tentang apa yang perlu disiapkan dalam melakukan PHBS ya, Mbak ya. Ya. Yang perlu disiapkan untuk melakukan PHBS yaitu satu, kita harus menyiapkan peralatannya terlebih dahulu, Mbak. Seperti menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan cuci tangan di depan rumah, apa di depan kelas, kayak gitu, Mbak. Terus mengajarkan anak-anak bagaimana cara mencuci tangan, kayak gitu, Mbak. Dah. Ya, baik. Terima kasih Kak Salama. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Kak Leli mungkin. Silahkan Kak Leli. Iya. Nah, untuk penerapan maaf sebelumnya Mbak Indira bisa diulangi pertanyaannya? Oh iya, sebentar ya. Oke, baik. Kira-kira apa aja yang perlu dilakukan dalam penerapan PHBS itu apa aja sih Kak Leli? Silahkan. Oh iya, terima kasih. Untuk penerapannya sendiri bisa seperti contohnya tadi benar sekali yang dibicarakan oleh Mbak Salama ketika mau pergi-pergi, mau kemanapun, yaitu saya mengajak anak membawa hand sanitizer, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Ketika sudah mendumu itu memegang. Ketika sudah memegang suatu benda, anak diajak untuk bercuci tangan agar kuman yang ada di tangan bersih. Kemudian memakai masker untuk menghindari karena sekarang lagi wabah corona, jadi memakai masker memang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, bukan menjaga jarak tidak ingin berkomunikasi dengan secara dekat, tapi untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian ketika anak sudah kembali ke rumah, mandi terlebih dahulu untuk terus mencuci baju agar kuman-kuman yang ada di badan hilang. Setelah itu seperti biasa makan makanan sehat dan penerapan perilaku hidup sehat yang ada di rumah dilakukan. Begitu Mbak Indira. Ya, terima kasih ya Kak Leli. Silakan mungkin ada tambahan dari Kak Sinta. Bisa menambahkan, silakan. Sudah cukup Mbak Indira. Saya sependapat sih sama tadi Mbak Salama. Oh iya, baik. Kan dilanjut aja Mbak Indira. Oh iya. Mungkin Kak Rosita atau Kak Zulfa ada pendapat lain atau sependapat? Kalau saya sendiri sih pendapat, mungkin selain menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mungkin kayak membersihkan itu loh, misalnya sampah atau hal yang kotor di sekitar lingkungan anak. Saya ingin menambahkan Kak Indira, saya sependapat dengan kakak-kakak yang lain. Iya, silakan Kak Rosita. Saya ingin menambahkan Kak Indira, saya sependapat dengan teman-teman yang lain.
Tentunya PHBS ini penerapan yang sangat-sangat membutuhkan dorongan dari lingkungan. Jadi, salah satu faktor penting pada penerapan PHBS adalah lingkungan yang mendukung dari anak tersebut. Karena misal nih, si anak sudah sangat-sangat menerapkan hidup bersih, tapi orang tua dan teman-temannya tidak menerapkan itu, maka si anak akan merasa bahwa kok aku sendiri sih yang kayak gini. Jadi, faktor lingkungan juga merupakan faktor yang penting dari penerapan PHBS ini, menurut saya. Ya baik, terima kasih Kak Rosita dan terima kasih kakak-kakak yang lain ya telah berpendapat. Terus saya mau menanyakan lagi nih, satu lagi ya. Jadi di daerah kalian ini, apakah udah banyak yang sudah menerapkan PHBS itu? Apa masih cuman 1-2 aja atau sudah banyak atau memang sudah diterapkan sejak awal pandemi atau memang baru-baru ini? Mungkin bisa langsung aja dijawab sama Kak Zulfa. Silahkan Kak Zulfa. Ya, gimana Kak? Jadi pertanyaannya bisa diulang. Oh iya, di tempat Kak Zulfa ini udah menerapkan PHBS belum? Itu terus penerapannya tuh udah lama awal pandemi atau memang baru-baru ini aja? Silahkan. Kalau di lingkungan saya ya kebetulan itu kalau pas awal-awal pandemi kebetulan tuh beberapa orang ya yang ngelakuin itu. Tapi mungkin selang beberapa waktu mereka lihat di berita makin banyak kasus orang yang meninggal atau gimana mungkin jadi takut terus lalu mulai pelan-pelan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti itu Kak. Ya, terima kasih. Mungkin satu lagi yang akan menjawab, silakan Kak Sinta. Oh ya, menurut saya tuh kayak eh, itu ya sebelum ada corona itu kurang banget terlaksananya kegiatan ini. Tetapi setelah adanya pemberitaan corona ini, ya mau gimana lagi ya, mesti orang tua pikirnya, duh corona nih bisa menyerang kapan saja. Jadi anak itu harus menjaga kebersihannya apapun itu. Itu Mbak Indira. Silakan Mbak Indira sudah. Oh iya, baik. Jadi, eh terima kasih teman-teman atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus-bagus, sangat menginspirasi. Jadi mungkin penerapan PHBS itu memang sangat penting ya. Sebelum corona atau saat corona ini itu sangat penting sekali ya untuk anak usia dini. Jadi mungkin ada tambahan Mbak Zulfa sama Mbak Laili, silahkan. Ya, terima kasih. Untuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat sendiri memang sangat penting untuk anak usia dini. Diketahui anak usia dini adalah anak di mana di mana anak itu di masa-masa emasnya, di mana anak-anak lagi apa ya namanya, lagi banyak-banyaknya ingin mengetahui segala sesuatu. Nah, sebagai orang tua atau sebagai pendidik dengan cara penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini kita memberi pengetahuan dan juga memberikan contoh kepada anak-anak agar anak-anak mampu berperilaku hidup bersih dan sehat dimulai sejak dari rumah maupun di sekolah. Nah, ketika seperti ini di masa pandemi ini kan anak-anak tidak di sekolah. Jadi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa dilakukan oleh orang tua ketika anak-anak sudah mulai menyadari pentingnya
tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini agar semua terhindar dari segala penyakit dan terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih Mbak Indira. Ya, terima kasih ya Kak Leli. Jadi terima kasih teman-teman. Sesi wawancara untuk malam hari ini saya tutup ya. Terima kasih. Jadi sebelum saya tutup sesi wawancara pada malam hari ini, silakan Mbak Zulfa untuk menyimpulkan wawancara pada malam hari ini. Silakan. Baik, kesimpulan dari wawancara hari ini adalah PHBS pada anak usia dini di masa pandemi itu sangat penting dan sangat perlu diterapkan. Apalagi ini itu anak kecil gitu loh, masih rawan terhadap penyakit, kekebalan tubuhnya masih kurang. Terus, pokoknya masih sangat membutuhkan bimbingan dan nggak cuma disuruh-suruh tapi harus diajak, dilatih gitulah kurang lebih. Ya, seperti itu, Kak. Ya, terima kasih Kak Zulfa. Cukup sekian sesi wawancara untuk kali ini dari kelompok 4. Terima kasih untuk Kak Sinta, Kak Rosita, Kak Salama, Kak Leli, dan juga Kak Zulfa pastinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Indira. Terima Wah, kasih. Terima kasih buat Kak Salama. Sama Dianu, stop lah. Mau ngedit. Tadi yo. Saya Aduh, aku dandan sendiri. minta kalian. Kue kerjanya dia. Salam lagi. Kita nih.